Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Devi Pradinusari Ansa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional di kelas NC 704. Oke, ada soal yang pertama, jelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Ada beberapa poin di sini. Kita bisa lihat. Yang pertama adalah teori keunggulan komparatif. Yang pertama, perubahan pusat keunggulan. Yang kedua adalah mobilitas modal dan teknologi. Ketiga, pembentukan global value chain. Dan yang keempat adalah produksi tak bergantung pada sumber daya alam lagi. Kemudian, strategi MNC mengalahkan pola perdagangan tradisional. Menurut teorinya Ricardo, ada beberapa ini ya, penyebabnya. Menjadi kurang relevan untuk menjelaskan dinamika perdagangan modern. Yang pertama, keputusan produksi tidak lagi ditentukan oleh keunggulan negara. Yang kedua, optimalisasi lokasi produksi berdasarkan biaya total global. Kemudian, MNC mengatur global value chain. Yang keempat, tujuan utama MNC adalah keunggulan kompetitif, bukan keunggulan komparatif. Kita memasuki soal yang nomor dua. Jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Di sini ada beberapa penjelasan ya, ada 4 poin. Yang pertama adalah identifikasi peluang pasar internasional. Proses dimulai dengan analisis peluang di negara lain. Perusahaan menilai potensi permintaan, pertumbuhan ekonomi, demografi, pesaing lokal, regulasi, serta risiko politik. Tahap ini penting untuk memahami apakah pasar luar negeri layak dimasuki dan strategi apa yang paling sesuai. Yang kedua, penilaian kesiapan internal. Sebelum ekspansi, perusahaan mengevaluasi kemampuan internal seperti modal, teknologi, kapasitas produksi, manajemen, dan kompetensi SDM. Tujuannya memastikan perusahaan mampu mendukung operasi internasional tanpa mengganggu operasi domestik. Yang ketiga, adaptasi produk dan strategi pemasaran. Perusahaan menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi dengan budaya, preferensi, dan regulasi lokal. Adaptasi ini penting untuk memastikan produk diterima di pasar baru. Yang keempat, pengembangan infrastruktur operasional. Setelah strategi masuk jelas, perusahaan membangun sistem distribusi logistik rantai pasok, jaringan mitra, serta struktur organisasi lokal. Pada tahap ini, banyak perusahaan mulai menempatkan kantor cabang atau perwakilan. Ini adalah pemilihan strategi masuk pasar atau entry mode. Yang pertama adalah ekspor, langkah awal dan risiko rendah. Yang kedua adalah lisensi atau franchising. Ketiga adalah joint venture dengan perusahaan lokal. Kemudian adalah FDI, foreign direct investment, seperti mendirikan pabrik sendiri. Kemudian yang terakhir ada akuisisi perusahaan lokal. Pengelolaan dan integrasi global. Pada tahap ini melibatkan koordinasi antara kantor pusat dan unit bisnis di luar negeri. Perusahaan harus menjaga standar kualitas global, mengontrol biaya, memantau regulasi, serta memastikan transfer teknologi dan budaya perusahaan berjalan baik. Kemudian ada evaluasi dan penyesuaian strategi. Perusahaan secara berkala mengevaluasi performa pasar internasional dan menyesuaikan strategi dengan kondisi lokal dan dinamika global.
Keberhasilan ekspansi sering bergantung pada kemampuan adaptasi jangka panjang. Kemudian untuk soal yang nomor 3, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jelaskan. Sistem mata uang mengambang terkendali, kurs dapat berfluktuasi tinggi. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, nilai mata uang dibiarkan bergerak sesuai mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Namun pemerintah atau bank sentral tetap melakukan intervensi jika diperlukan untuk mencegah fluktuasi yang dianggap terlalu ekstrim atau merugikan perekonomian. Karena pada dasarnya pasar tetap menjadi penentu utama, maka fluktuasi nilai tukar tetap dapat terjadi, terutama jika yang pertama terjadi guncangan global, jadi guncangan ekonomi global, kemudian adanya spekulasi pasar, intervensi pemerintah, ya insentif, dan fundamental domestik berubah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Terjadi goncangan ekonomi global. Perubahan suku bunga AS, krisis keuangan, atau geopolitik dapat menyebabkan arus modal masuk dan keluar besar, sehingga kurs bergerak tajam. Kemudian untuk penjelasan intervensi pemerintah tidak insentif, jika bank sentral memilih intervensi minimal, stock intervention, volatilitas dapat tetap tinggi. Kemudian dari adanya spekulasi pasar, pelaku pasar dapat melakukan perdagangan besar-besaran sehingga kurs bergerak cepat sebelum bank sentral sempat menstabilkannya. Kemudian ada fundamental domestik berubah. Inflasi, defisit perdagangan, atau kebijakan fiskal dapat membuat nilai tukar berfluktuasi kuat. Meskipun disebut mengambang terkendali, sistem ini tidak menjamin kestabilan kurs sepenuhnya. Kurs tetap dapat berfluktuasi tinggi, tetapi pemerintah memiliki opsi untuk menstabilkannya ketika volatilitas dianggap membahayakan. Jika jadi, fluktuasi tetap terjadi, hanya saja tidak dibiarkan sepenuhnya tanpa kontrol, seperti pada sistem mengambang bebas. Yang keempat, jelaskan alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara biasanya manajer keuangan, perusahaan, dan investor memiliki kepentingan besar terhadap neraca pembayaran atau BOP-nya, karena dokumen ini mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara serta stabilitas lingkungan bisnis. Berikut alasan-alasannya. Yang pertama, menunjukkan stabilitas nilai tukar. BOP sangat memengaruhi fluktuasi kurs. Surplus biasanya memperkuat mata uang. Defisit cenderung melemahkannya. Manajer keuangan membutuhkan informasi ini untuk mengelola risiko kurs, terutama bagi perusahaan yang melakukan impor, ekspor, dan memiliki utang dalam valuta asing. Kemudian investor melihat BOP untuk menilai suatu negara menarik bagi investasi. Arus modal masuk besar, kepercayaan terhadap ekonomi tinggi. Arus modal keluar, potensi risiko ketidakstabilan atau ketidakpastian. Hal ini mempengaruhi putusan investasi portofolio maupun investasi langsung atau FDI. Penguatan ekonomi dan prospek bisnis.
BOP menunjukkan kesehatan sektor real, sektor ekspor impor, cadangan devisa. Perusahaan dan investor membutuhkan gambaran ini untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi, tingkat konsumsi, stabilitas pasar, dan potensi permintaan produk. Kemudian ada menjadi indikator risiko negara atau country risk. Defisit di keberlanjangan dapat menandakan risiko seperti ini. Ada krisis valuta asing pada negara tersebut, inflasi tinggi, kebutuhan pengetatan moneter, potensi gagal bayar utang luar negeri. Ini penting bagi investor yang ingin meminimalkan risiko kerugian yang akan dihadapi pada kemudian hari. Jadi kesimpulannya, manajer keuangan dan investor berkepentingan dengan BOP karena dokumen ini menjadi barometer stabilitas makroekonomi yang berdampak langsung pada nilai tukar, risiko investasi, peluang pasar, dan keputusan strategis jangka panjang. Baiklah, demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.